Ya, selamat hari Pentakosta buat kita semua. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Hari di mana pada waktu itu Roh Tuhan turun ke muka bumi ini, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwasanya Roh Kudus itu begitu penting bagi kita. Karena Roh Kudus itu Tuhan beri bagi kita, sangat berfungsi bagi kita. Itu disebut adalah menghibur dan menginsafkan kita, menyadarkan kita. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan hidup seturut dengan pikirannya sendiri. Sekalipun dia berbuat dosa, dia merasa itu kebenaran. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menyadarkan kita supaya hidup kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 24 dan ayat yang ke-25. Dalam ayat ini Bapak Ibu, kita lihat di sana tindakan-tindakan murid-murid Yesus untuk memilih. Ada dua orang yang menjadi kandidat sebagai pengganti Yudas pada waktu itu. Karena Yudas mati bunuh diri, dan Bapak Ibu Saudara, murid-murid ingin tetap mereka menjadi jumlah 12 orang. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sepakat ada dua kandidat yang akan dipilih menjadi pengganti Yudas Iskariot pada waktu itu. Karena mereka tahu setelah kenaikan Yesus ke surga, mereka akan memulai pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan sejak awal Yesus memilih murid 12 orang, tapi karena ada yang bunuh diri, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap mereka memutuskan harus diganti Yudas Iskariot. Dan ciri-ciri yang mereka sepakati pada waktu itu adalah ciri-ciri yang takut akan Tuhan, dan yang tentunya Bapak Ibu Saudara yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada dua calon pada waktu itu, dan dua kandidat ini memiliki persyaratan yang sama. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Namanya disebut adalah Yusuf, yang disebut Barsabas, yaitu namanya juga Yesus. Dan yang kedua namanya adalah Matias. Dua kandidat ini adalah dua kandidat yang memenuhi syarat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat apa yang mereka lakukan untuk memastikan salah satu dari antara mereka yang terpilih menjadi anggota Rasul pada waktu itu, menggantikan Yudas Iskariot. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 24 dan ayat yang ke-25. Dan langsung saja kita baca sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 24, 25, 26. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3, ya.
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid ingin meneruskan apa yang telah Yesus sampaikan. Dan murid-murid Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Yesus katakan kepada mereka, "Jangan tinggalkan Yerusalem." Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, Yerusalem itu adalah pusat keselamatan bagi orang percaya. Dan hari ini yang menjadi Yerusalem secara rohani Bapak Ibu dalam diri kita adalah persekutuan kita kepada Tuhan. Tempat ibadah kita bersekutu kepada Tuhan, yaitu dikatakan adalah gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid lakukan itu. Setelah Yesus naik ke sorga, selama 2 minggu mereka berjalan dari Bukit Golgota ke Yerusalem, dan mereka tiba di Yerusalem dan mereka berkumpul di sebuah loteng. Dan di sana mereka sepakat untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bukan selama 2 minggu, selama 1 pekan atau seminggu 7 hari perjalanan Yerusalem dari Bukit Golgota. Dan setelah mereka tiba di loteng Bapak Ibu Saudara, mereka menyadari bahwasanya ada yang kurang dari antara mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka sadar ya, bangsa Israel itu 12 suku. Dan Yesus memilih mereka pada waktu itu menjadi rasul dan murid Yesus ada 12 orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menceritakan bahwasanya salah satu murid Yesus ada yang menjadi pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Karena dia menyesali dirinya sendiri, lalu Bapak Ibu Saudara dia bunuh diri. Dan dia mati, yang artinya rasul itu berkurang 1, yaitu menjadi 11 orang. Dan setelah mereka berkumpul di loteng Bapak Ibu, mereka sadar bahwasanya mereka kurang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus. Dan di loteng itu Bapak Ibu bukan hanya ke 11 murid pada waktu itu, termasuk juga wanita-wanita yang ikut menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan dan perjalanan Yesus memberitakan Injil. Dan bukan hanya itu, tetapi ada bagian-bagian orang yang percaya bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Termasuk disebut adalah Yusuf dan Matias. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ingin menggantikan Yudas Iskariot. Kalau saya lihat secara logika manusia Bapak Ibu, 11 rasul itu bisa memutuskan pada waktu itu apa yang mereka perlukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka lihat ada 2 laki-laki sebagai utusan yang mereka anggap layak menjadi rasul. Mereka bisa tinggal pilih atau buat voting. Ayo kita ada 11 orang, siapa yang memilih Yusuf menggantikan Yudas Iskariot, dan siapa yang mau memilih Matias menggantikan Yudas Iskariot. Bisa saja mereka voting. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak mereka lakukan. Kenapa mereka tidak melakukan? Maka hari ini kita melihat apa alasan mereka tidak melakukan itu.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam ayat yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari dua orang ini." Kenapa itu disebut Bapak Ibu Saudara? Karena pas ayat yang ke-23 disebut, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan yang kedua disebut adalah Matias. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dalam ayat yang ke-24 disebut mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa mereka harus berdoa untuk memilih pengganti Yudas. Kan saya katakan tadi, bisa saja mereka langsung sepakat. Kita ada 11 orang, ayo siapa yang pilih? Si Yusuf, dan siapa yang pilih? Matias. Suara yang terbanyak itu yang sah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak mereka lakukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena ternyata mereka menyadari bahwasanya sangat penting kedaulatan Tuhan itu berlaku bagi mereka. Tahu arti kedaulatan Bapak Ibu? Kedaulatan itu artinya keputusan. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka harus berdoa untuk memilih menggantikan Yudas? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca hari ini, kita boleh menganalisa dan melihat bahwasanya lewat mereka berdoa kepada Tuhan, artinya mereka sedang mengakui bahwasanya kedaulatan Tuhan itu adalah keputusan paling benar. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam doa mereka disebut apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Sifat yang berdoa yang mereka ambil pada waktu itu Bapak Ibu dan yang dikasih oleh Tuhan adalah sikap yang menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengakui keputusan Tuhan, yang mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari Pentakosta ini saya mau mengajak kita semua yang hadir hari ini supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan, supaya kita mengakui keputusan Tuhan. Kenapa itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena keputusan manusia, perhatikan baik-baik, keputusan kita bisa salah. Betul gak Bapak Ibu? Keputusan kita bisa salah. Dalam pribadi kita sendiri sekalipun bisa kita memutuskan apa yang diperlukan diri kita, kita bisa salah memutuskan. Itu makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh dan kita perlu mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa minggu ini saya sedang mengalami kecelakaan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti naluri pikiran saya. Apa yang saya ikuti Bapak Ibu? Kusut saja kan sembuh. Nah, saya pergi berkusut. Dan ceritanya tukang kusut ini ahli saraf. Ahli saraf Bapak Ibu. Dan dia cerita dengan saya juga banyak orang yang sudah sembuh. Lalu saya pergi ke situ kusut dan dia bilang begini, Pak Pendeta,
sekali lagi datang ke sini. Ikuti aturan yang saya buat. Oke, saya ikuti. Dan sebelum itu Bapak Ibu, saya pergi juga kusut ke tempat yang lain yang biasa saya kusut. Saya pernah juga jatuh, dikusut di sana, sembuh. Saya kusut di sana lebih parah Bapak Ibu. Khususnya bagian perut saya lebih parah. Nah, saya ikuti peraturan yang kusut pertama, lalu saya pergi ke sana. Lalu setelah dikusut Bapak Ibu Saudara, saya merasa lega dan nyaman. Dan saya merasa itu sudah pas. Dan dia bilang begini, sekali lagi Pak Pendeta harus dikusut. Dari awalnya dia bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau kamu sudah ikuti perintah saya, apa yang saya bilang, selesai. Dan dia bilang setelah dia selesai kusut saya, sekali lagi harus dikusut. Memang nyaman, tenang saya rasa. Oke, tidak apa-apa. Saya bilang, atur jadwal itu berdiri kusut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, 3 hari setelah saya dikusut, masalahnya kembali lagi. Lalu saya konsultasi dengan pihak kesehatan. Lalu ada dia bilang begini, Bang, kok lama kali abang kasih tahu? Udah 2 minggu abang jatuh. Kok baru sekarang kasih tahu abang? Iya, kayaknya saya udah berkusut nggak ada perubahan. Jadi mungkin inilah solusi yang terakhir. Saya bilang, uruskan dulu bagi saya surat rujukan supaya saya pergi ke rumah sakit. Iya, memang abang perlu di ronsen. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, saya pergi ronsen kemarin. Dalam pemikiran saya, hari itu akan selesai. Tapi apa kata dokter? Bapak ronsen, hari Sabtu tanggal 30 datang lagi melihat hasil. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa ini saya ceritakan Bapak Ibu Saudara? Tadi saya katakan kita bisa salah memilih untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak kawan itu katakan abang harus pergi ke rumah sakit, mungkin tidak seperti ini lama yang saya kenal. Saya sudah cepat dapat keputusan bahwasanya apa yang terjadi dalam tubuh saya. Untuk kepentingan diri kita sendiri pun kita salah mengambil keputusan Bapak Ibu. Apalagi untuk orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini saya hanya berkata seperti ini. Tuhan, yang saya tahu sudah saya lakukan. Mohon berikan aku petunjukmu apa yang harus aku lakukan. Karena nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak. Ini sudah 3 malam, 4 malam tadi malam, setiap jam 1 pagi bangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Tidak bisa tidur lagi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ditidurkan sangat sakit. Nah itu untuk diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul pada waktu itu mereka berpikir ini untuk kepentingan umum, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mereka mengambil sikap untuk berdoa. Mengapa harus mereka mengambil sikap untuk berdoa? Karena di saat mereka mengambil sikap untuk berdoa, di saat itu mereka sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kita tidak lakukan sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya ini yang menjadi prioritas dalam diri kita. Mengakui kedaulatan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kalau kita sakit tidak pergi berobat, cukup berdoa, tidak. Saya ada pernah dengar orang bermadil ini seperti itu. Dan dia katakan langsung kepada saya, kalau saya sakit Pak Pendeta, saya tidak butuh rumah sakit. Berdoa saja sudah selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena di sana Bapak Ibu Saudara kita sedang mengakui di dalam doa itu, dalam posisi itu, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Kita sedang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita sedang mengakui perbuatan Tuhan. Kita sedang mengakui keputusan Tuhan mutlak bagi kita.
Itu makanya Bapak Ibu Saudara di ayat yang seterusnya, inilah yang terjadi, dikatakan kalimat seterusnya, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tidak mengenal hati saya. Bapak Ibu Saudara belum tentu tahu 100% apa yang ada di hati suami dan istri. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi rasul-rasul berkata apa Bapak Ibu Saudara? Engkau yang mengenal hati semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu makanya di saat rasul-rasul itu mengambil posisi untuk berdoa kepada Tuhan, mereka sedang membuktikan bahwasanya mereka mengakui kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mereka mengakui hanya Tuhan yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan perbedaan itu pasti tidak bisa diganggu. Saya ulangi kembali, Matias dan Yusuf pada waktu itu mereka memenuhi syarat. Mereka adalah orang yang sudah dibaptis. Mereka adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Mereka sudah mengikuti pekerjaan Tuhan. Tetapi untuk menyandang sebagai gelar sebagai seorang rasul, perhatikan, murid-murid tidak sembarangan memilih. Maka Bapak Ibu Saudara, mereka datang kepada Tuhan. Mengapa mereka datang kepada Tuhan? Membuktikan bahwasanya mereka mengakui kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan. Yang kedua, mereka mengakui apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena kalau yang dilihat manusia Bapak Ibu Saudara bisa saja dipengaruhi oleh perbuatan. Betul nggak Bapak Ibu? Perbuatan itu berbeda dengan hati Bapak Ibu. Mereka mengakui apa yang dilihat manusia beda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Ini mereka sama-sama melayani loh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak bisa melihat apa yang ada di hati manusia. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang ada di isi hati manusia. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini datang beribadah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di isi hati kita. Benar Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu? Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di isi hati kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Pak Barus datang hari ini, saya tidak tahu apa yang mutlak di isi hatinya beribadah hari ini. Demikian juga Ibu Jorena, saya tidak tahu apa yang mutlak dalam hatinya hari ini dia datang beribadah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan, kalau Tuhan sudah pasti tahu. Tuhan sudah pasti tahu, itu makanya mereka datang kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya tidak salah menjadi pemilihan yang terjadi pada waktu itu. Supaya keputusan yang mereka buat tidak salah pada waktu itu. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunjukkan kepada mereka untuk apa mereka lakukan. Mereka tidak voting dengan suara terbanyak, tapi mereka buang undi. Dan di dalam buang undi itu mereka hanya berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Apa yang terjadi itulah keputusan Tuhan. Itu makanya lewat mereka berdoa, bukan hanya mereka mengakui Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Mereka bukan hanya mengakui apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga, lewat mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mengakui keputusan Tuhan itulah yang paling benar. Amin Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan bagi kita Bapak Ibu, di gereja kita, khususnya daerah Sumatera Utara, bukan gereja GPD yang sedang baik. Tahun 2022 saya ikut di dalamnya. Memilih seorang pemimpin Sumatera Utara.
Dan semua orang berkata, Bapak Ibu Saudara, pada waktu ini yang pantas menjadi pemimpin Sumatera Utara. Kenapa? Karena dia adalah hati hamba dan hati Bapa. Hati Bapa itu artinya mengayomi, merangkul. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang lain mereka berkata, di GPD ini tidak perlu hati Bapa. Di GPD ini yang perlu membawa GPD maju, membawa organisasi ini diakui oleh organisasi lain. Dan mereka berkata, itu tidak penting, sebab kita ini adalah otonom. Jadi kalau tidak ada yang mengayomi kita, tidak ada yang memeluk kita, bagaimana kita mampu bertahan dalam pelayanan? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, terpilihlah seorang yang disebut hati Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita, uang gereja kita, uang organisasi kita Sumatera Utara besar. Dan uang itu bersumber dari mana Bapak Ibu? Bersumber dari gembala-gembala seperti kami memberi persepuluhan. Dan Bapak Ibu Saudara, per tribulan itu, sekali 3 bulan itu, laporan keuangan itu, GPD Sumatera Utara mencapai berkisar 1,5 M. Sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, hasil terakhir laporan di periode ini disampaikan kas GPD 0 rupiah. Kemana dibuat laporan Bapak Ibu Saudara? KSB, mereka jalan ke Samosir, biaya 4 juta satu orang. Mereka jalan ke Nias, biaya satu orang 12 juta. Uang kantor 36 juta. Uang makan minum KSB berkisar 75 juta. KSB, mereka pergi pelayanan Natal. Bayangkan, kita undang nih dia pelayanan Natal ke tempat kita. Keluar dari kas 5 juta. Padahal kita kasih lagi amplop kita 1 juta. Dan semua yang mengatakan itu pada waktu itu adalah pemimpin yang berhati Bapa. Mereka katakan hari ini adalah pemimpin berhati setan. Kenapa ini saya ceritakan Bapak Ibu? Saya bukan mau membuka aib kita, bukan. Tapi ini saya ceritakan bahwasanya apa yang dipilih pikiran manusia belum tentu yang benar. Itu maksud saya. Itu makanya rasul-rasul pada waktu itu mereka tidak mau menggabah. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan loh, sebagai rasul loh, yang ikut untuk melayani loh. Maka mereka mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena di saat mereka berdoa, sekali lagi saya katakan, mereka mengakui kedaulatan Tuhan. Di saat mereka mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan, mereka mengakui bahwa apa yang dilihat oleh manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di saat mereka berdoa, mereka mengambil keputusan bahwasanya keputusan manusia berbeda dengan keputusan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini saya sampaikan di hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah untuk kepentingan konsumsi rumah tangga kita masing-masing. Bukan ada yang lain. Ya, nanti Bapak Ibu berpikir pula, mungkin Bapak Gembala lihat ada yang kampanye. Enggak, saya enggak mau tahu dengan itu. Saya tidak mau tahu dengan itu. Saya hanya untuk berdoa. Tapi ini saya sampaikan di hari Pentakosta ini untuk kepentingan rumah tangga kita, untuk kepentingan iman kita. Amin Bapak Ibu. Ini untuk kepentingan iman kita. Dan ini juga adalah kepentingan saya. Itu makanya saya katakan dalam minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu fungsinya menyadarkan kita. Yang kedua apa? Menghibur kita. Dan ada lagi yang lain, Yohanes katakan Roh Kudus itu adalah sebagai penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan bagi kita, berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan, 3 hal ini sudah pasti ada dalam diri kita. Mengakui keputusan Tuhan, mengakui apa yang dilihat Tuhan berbeda dengan apa yang kita lihat, dan yang ketiga disebut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diputuskan Tuhan berbeda dengan apa yang diputuskan oleh manusia.
manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu mengajak kita supaya kita berdoa. Supaya kita berdoa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya hikmat dari Tuhan itu ada pada kita. Supaya apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua ada penerangan dari Tuhan. Sama seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu. Ada bapak-bapak bilang, percuma kau ke gereja, katanya. Lucu kan Bapak Ibu? Percuma kau ke gereja, katanya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya tekankan bagi kita, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena doa itu Alkitab katakan adalah napas kita. Katakan amin. Doa itu adalah napas kita. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita menahan napas 1 detik, bagaimana kira-kira? Ada di sini yang bisa menahan napas sampai 2 menit? Kalau saya dulu bisa Bapak Ibu, menyelam di air itu 2 menit, 3 menit sanggup saya. Tapi kalau sekarang jangankan 1 menit, 15 detik pun itu. Kenapa? Karena mungkin sudah ada penyakit kan gitu kira-kira. Nah, artinya ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah napas hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara kerohanian orang tidak berkembang? Karena tidak berdoa. Dia dengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hatimu seperti dirimu sendiri. Ini tidak cocok pendeta, tidak cocok. Kalau kamu memberi, engkau akan diberkati. Oh, tidak cocok Pak Pendeta. Bagaimanapun keadaanmu, engkau harus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa dia berkatakan amin Bapak Ibu Saudara? Karena dia mengatur hidupnya dengan keinginannya sendiri. Tapi orang yang berdoa Bapak Ibu Saudara, sudah pasti hidupnya diatur oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya sampaikan bagi kita. Tetaplah berdoa. Kalau kita tetap berdoa, berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita berdoa, berarti kita mengakui apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Dan kalau kita berdoa, keputusan kita berbeda dengan keputusan Tuhan. Berarti kalau kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita mengakui keputusan Tuhanlah yang terjadi bagi kita. Apa yang Tuhan katakan itulah yang akan terjadi bagi kita. Dan apa yang kita lihat, kita akan mengakui itu belum tentu kebenaran. Tetapi apa yang Tuhan perlihatkan bagi kita, itulah menjadi kebenaran. Di saat kita berdoa, kita mengakui Tuhan itu maha besar bagi kita. Dia mampu menerobos apa yang tidak bisa kita terobos. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang kalau orang bilang begini, Pak Pendeta doakan saya. Mungkin belum saya ceritakan bagi Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya mendapat satu tugas. Waktu saya bekerja, ada keluarga kami telepon. Pendeta, kenapa Kak? Aku bilang, ada mak tongahku sakit di rumah sakit sudah 2 minggu. Terus kenapa? Saya bilang, kami minta Pak Pendeta datang dulu ke rumah sakit untuk berdoa. Ini kasusnya sama seperti mertuaku laki-laki waktu itu, katanya. Kenapa rupanya? Aku bilang, sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit, tidak ada perubahan, malah semakin parah. Bapak Ibu, ternyata satu keluarga ini mereka berpikir seperti ini, mana tahu ada ilmu-ilmu yang dulu yang diterimanya dari guru, maka dia tidak mati-mati, gitu kira-kira. Nah, terus saya bilang, oke, nanti jam 5 saya sampai di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Bangun Purba Pendeta. Oke, siap. Kami tunggu, oke.
Jam 5:30 saya sampai di sana. Lalu saya telepon, tidak diangkat. Saya telepon anaknya. Oh iya, mama udah pulang, gila katanya. Terus bagaimana, siapa yang mau saya jumpai? Ada di situ bibi saya yang jaga. Lalu disambung 3, lalu dibilang, kami ada di ruang ICU Pak Pendeta, datanglah ke atas, saya tunggu di atas, di pintu saya berdiri. Singkat cerita saya pergi ke sana. Saya tanya, kenapa rupanya ibu ini? Saya bilang, dia sudah lama sakit. Tapi sudah 2 minggu ini kami dirawat di rumah sakit ini, dia tidak ada perubahan, malah ngedrop. Jadi maksud kami sepakat semua, kalau Tuhan panggil, biarlah Tuhan panggil. Kalau sembuh, biarlah sembuh. Terus saya bilang, kenapa harus saya mendoakan? Saya bilang, tadi saya bilang sama kakak saya itu, karena suaminya sing tua di gereja, bertua. Saya bilang, panggillah dari GKPS atau dari pendeta biar datang mendoakan. Dibilangnya adanya keluarga kami pendeta. Kalau nggak usah direpoti pendeta yang lain. Pendeta kami GBKP pun bisa saya panggil katanya. Oh tidak usah. Ini pendeta ini didengar Tuhan doanya katanya. Udah. Lalu Bapak Ibu Saudara, itulah alasan maka jumpalah saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya orangnya. Ini mak tua saya, bukan mak tua, bibi saya katanya. Oh iya, anaknya di mana? Dia nggak punya anak. Lalu bagaimana kronologinya? Dia sudah lama sakit. Dan ini sudah ada seminggu lebih di ruang ICU ini, dia tidak ada perubahan sama sekali. Maka kami sepakat kalau Tuhan panggil. Lalu saya bilang begini, kenapa harus didoakan rupanya supaya Tuhan panggil? Dia bilang, banyak di antara kami menuduh bibi ini dulu ada makan dari guru katanya, sehingga dia tidak mati-mati. Lalu dia bilang begini, ada satu pernah kasus dibuka itu rawang rumah, meninggal orangnya di dalam katanya. Jadi kami tidak bisa buat apa-apa, ini sudah di rumah sakit katanya. Jadi saya bilang, ini orangnya tetap sakit, bukan karena ada yang menunggangi, tapi karena belum waktunya mati, saya bilang. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Terus kalian yakin nggak kalau saya mendoakan Tuhan dengar doa saya bilang. Kalau kata Eda itu, dari ceritanya itu, aku yakin pendeta katanya. Oh gitu? Iya. Jadi bagaimana? Doakanlah, serahkanlah sama Tuhan katanya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya singkat berdoa dan semua suster di situ mempelototi saya. Mungkin mereka berpikir seperti ini pendeta apa ini? Pikirnya mungkin kan gitu. Saya doakan dengan singkat, Tuhan dengar apa yang menjadi permohonan mereka. Kalau Tuhan mau dia sembuh, sehat kembali, biarlah sehat dia pulih kembali. Tapi kalau Tuhan mau panggil dia, jangan lama lagi. Mereka sudah menunggu, mereka sudah ikhlas Tuhan panggil orang tua ini. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Itu jam 6 sore. Lalu Bapak Ibu Saudara, jam 6 pagi saya ditelepon. Pak Pendeta katanya, iya Bu, kenapa? Saya bilang, puji Tuhan lah, doa kita didengar Tuhan. Loh kenapa? Jam 3 tadi bibi saya sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berpikir seperti ini. Ini orang yang tidak saya kenal, mereka rindu doa. Berarti mereka sedang mengakui ada Tuhan yang berkuasa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya ceritakan bagi kita supaya kita menyadari bahwasanya kemahakuasaan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Karena itu jangan takut berdoa Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Rasul-rasul kerjakan waktu itu tuh. Itu makanya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, setelah hari Pentakosta, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Termasuk Matias. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bagi kita, kalau kita menjadi orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan pakai kita menjadi orang-orang yang hebat. Khususnya dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita menjadi orang-orang yang hebat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin tetap katakan bagi kita, mari kita tetap berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Bilang dulu kiri kananmu, mau nyoba berdoa kawan? Bagaimana Bapak Ibu, mau berdoa?
Kenapa Bapak Ibu Saudara kita penting berdoa? Karena hanya itu yang bisa kita miliki. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena Alkitab berkata menjadi musuh orang percaya bukan melawan daging. Tapi apa yang dilawan Bapak Ibu? Penguasa-penguasa kegelapan. Ini menjadi musuh kita. Penghulu-penghulu di udara itu yang menjadi musuh kita. Nah, kalau Pak Baru sininya musuh saya, main tinju masih bisa saya harap 50-50. Tapi kalau kuasa kegelapan Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan dia akan datang. Kita tidak akan tahu kapan kita akan kena. Tidak tahu Bapak Ibu. Itu makanya Daud Tony bilang apa Bapak Ibu Saudara? Pendeta Daud Tony apa bilang? Dulu waktu saya sebelum bertobat, kalau ada orang bilang bunuh si anu dikasih foto saja, saya koyak fotonya, dia bisa mati katanya. Itu lihat itu di YouTube Bapak Ibu, kesaksian Daud Tony itu luar biasa, bisa mati katanya. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan katanya, orang yang tulus melayani Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sampai fotoku pun kukoyak-koyak nggak mati dia katanya. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang melindungi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita di hari-hari ini, mari kita tetap berdoa. Katakan amin. Gak butuh lama berdoa Bapak Ibu, gak butuh lama berdoa. Hanya Tuhan butuhkan hati kita. Kalaupun kita bangun tidur dulu kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau baik, itu sangat berarti di mata Tuhan, dan itu sangat berarti bagi kita. Tapi kalau kita memiliki ingin lebih lagi dalam dengan Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Itu akan lebih luar biasa. Tapi untuk apa kita duduk beribadah kalau hati kita tidak ada untuk Tuhan? Itu nol sama sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita sedetik pun berkata kepada Tuhan terima kasih, Tuhan itu bersumber dari hati kita, itu lebih besar kuasanya daripada kita berjam-jam memuji Tuhan tidak ada hati kita di sana. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam setiap ibadah kita, dalam setiap komunikasi kita dengan Tuhan, mari kita bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Akui kemahakuasaan Tuhan Bapak Ibu.